Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi. Di sini saya akan mereview sedikit tentang Kutubutisah, dan yang saya ambil adalah Abu Daud. Yang saya ambil adalah Abu Daud. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview biografi tentang Abu Daud, Imam Abu Daud. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Abu Daud memiliki nama lengkap yaitu Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Azzi al-Sijistani, dan ayah beliau bernama al-Ash'ath al-Sijistani yang juga meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid. Beliau ini lahir pada tahun 202 Hijriah atau bertepatan dengan 817 Masehi di suatu kota, yaitu kota Basrah. Bertepatan pula pada masa dinasti Abbasiyah yang dijabat oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lalu wafat Imam Abu Daud yaitu pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah di Basrah. Beliau itu dikenal pada masa dewasanya, yaitu termasuk ulama yang meriwayatkan banyak hadis-hadis terkenal, dan beliau pula lahir di tengah keluarga yang agamis. Jadi seperti bapaknya tadi, bapaknya itu meriwayatkan hadis juga dari gurunya, yang itu yang bernama Hamad bin Zaid. Itu membentuk karakter beliau itu karakter yang agamis. Jadi beliau memiliki kemauan sendiri untuk mengaji dan mempelajari hadis. Lalu adapun beliau juga itu banyak menghafal hadis dan perawi hadis yang dikumpulkan oleh beliau itu sekitar 50.000 hadis. Lalu beliau memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam kitab yang masyhur, kitab yang sangat terkenal, kitab yang kita ketahui, yaitu kitab Sunan Abu Daud. Lalu beliau ini mengumpulkan hadis perlu waktu yang lama, ya, jelas lama. Kalau diceritakan semasa kecilnya ini, menurut redaksi yang saya baca, semasa kecilnya ini beliau tidak terlalu menonjol, namun pada masa dewasanya beliau terlihat menonjol karena beliau menuruni sifat ayahnya, ingin juga mempelajari hadis. Nah, untuk mengumpulkan hadis itu beliau berpergian ke berbagai tempat. Contohnya seperti ke Arab Saudi, Irak, Khorasan, Mesir, Suriah, Nisapur, Mars, dan tempat-tempat lain, sehingga menjadikan beliau itu seorang yang paling luas perjalanannya. Jadi beliau mencari ilmu lalu mengumpulkan hadis-hadis itu tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di tempat kelahiran beliau, tapi di tempat-tempat di mana beliau bisa mendengar dari hadis ke hadis yang lain, lalu dikumpulkan oleh beliau, disusun menjadi sebuah kitab. Lalu sesampainya di kota Basrah, beliau diminta untuk menetap hingga wafatnya pada tahun 16 Syawal 275 Hijriah tadi, yang kurang lebih umurnya sampai 70-an tahun, ya. Nah, beliau diminta menetap di kota Basrah tadi itu setelah beliau hampir menempuh perjalanan di berbagai daerah yang memang dibutuhkan untuk beliau mengumpulkan hadis-hadis tadi. Lalu beliau juga itu disebut sebagai ahli hukum dan kritikus hadis-hadis yang baik.
Jadi bukan hanya disebut perawi hadis, tapi beliau juga itu disebut juga sebagai ahli hukum dan kritikus hadis yang baik. Lalu adapun guru-guru yang sempat Imam Abu Daud ini belajar kepada beliau-beliau semua, bukan hanya satu, tapi ada banyak ya, lumayan guru-gurunya ada banyak karena beliau pergi sana kemari mendalami ilmu, mengaji ilmu ke berbagai guru. Langsung sebut saja guru-guru Imam Abu Daud itu tercatat sekitar 49. Yang pertama ada Ahmad bin Hambal, yang kedua ada Qutaibah bin Sa'ad, yang ketiga ada Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria, yang keempat ada Al-Hafiz Abu Ja'far An-Nufaili, yang kelima ada Ishaq bin Rahawai, yang keenam ada Ahmad bin Solih, yang ketujuh ada Said bin Mansur bin Syu'bah Al-Zaujani, yang kedelapan ada Amr bin Aun, yang kesembilan ada Syafan bin Solih, yang kesepuluh ada Hawiyah bin Suirah, yang ke-11 ada Hisham bin Amr, yang ke-12 ada Amr bin Marzuk, yang ke-13 ada Musyaddan bin Masyarhat, yang ke-14 ada Abu Abdurrahman Utsman bin Muhammad bin Abi Sufina. Nah, dari guru-guru yang 49 ulama tersebut saya tidak bisa mengucapkan keseluruhannya karena memang banyak guru-guru yang beliau datangi untuk belajar tentang hadis. Lalu setelah beliau mempelajari hadis, otomatis di tahun yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang kemudian pasti beliau akan menjadi guru juga. Nah, tidak hanya menjadi guru, tidak hanya belajar kepada guru, beliau pun menjadi guru hingga menjadi murid dan memiliki murid. Nah, di sini adapun murid-murid beliau, diantaranya ada yang pertama ada Al-Hafiz Abu Ali bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu Il-Bashri. Lalu kedua ada Abu Isa Muhammad bin Isya bin Surah bin Musa At-Tirmizi. Yang ketiga ada Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad Al-Arabi. Yang keempat ada Hafiz Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinan An-Nasai. Yang kelima ada Abdullah bin Sulaiman bin Al-Asyiad, atau yang kita tahu anaknya. Jadi seperti Imam Abu Daud yang belajar hadis kepada bapaknya, nah anaknya juga belajar ilmu hadis kepada Imam Abu Daud ini. Jadi secara turun-menurun hadis ini dipelajari. Lalu ada Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Hilal. Ada yang ketujuh ada Abu Bishr Ad-Daulabi. Yang ke-8 ada Muhammad bin Ja'far Al-Faryabi. Yang ke-9 ada Muhammad bin Makhlad bin Al-Attar Al-Khatib. Yang ke-10 ada Abu Awanah Yaqub bin Ishaq Al-Ishfaroyani. Yang ke-11 ada Ismail bin Muhammad As-Safar. Yang ke-12 ada Harb bin Ismail, dan lain-lain. Masih banyak ya, cuman yang saya bisa ambil ada 12, dan itu sudah termasuk mencakup siapa saja murid-murid dari Imam Abu Daud ini. Lalu ada pula tidak hanya menjadi periwayat hadis, tidak hanya mengumpulkan hadis lalu belajar kepada guru-guru hadis, beliau juga itu dalam bidang fikih. Imam Abu Daud itu juga dihubungkan oleh sejumlah ulama dengan mazhab Hambali. Jadi beliau memilih mazhab Hambali untuk beliau tekuni, atau istilahnya mengikuti lah ya. Lalu adapun kitab yang dibuat atau hasil karya beliau
yaitu adapun kitab yang namanya terkenal sebagaimana yang kita tahu, kitabnya adalah kitab Sunan Abu Daud. Nah, itu kitab yang paling terkenal dan juga kitab karya dari beliau. Nah, dari Imam Abu Daud ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jangan capek menuntut ilmu dan cobalah mewariskan ilmu apa yang kita pelajari itu kepada anak-anak keturunan kita, sehingga apa yang kita pelajari tidak hanya berhenti di diri kita, namun sebagai amal jariah yang terus turun temurun kepada anak-anak cucu kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.